Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar modal. Baik, yang pertama di sini ada pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, yang dimana untuk melakukan transaksi. Nah, transaksi yang dilakukan di lokasi ini terjadi di pasar modal, di mana tempat bertemunya penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi jual beli efek. Nah, pembukaannya berkaitan dengan pasar modal. Nah, di sini bagi kita yang melihat tempat bertemunya pembeli dan juga penjual, di mana tempat untuk melakukan transaksi pasar modal ini adalah di Bursa Efek Jakarta, yaitu di BCI atau juga di Bursa Efek Surabaya, atau mungkin juga ada di tempat lain yang bisa paralel dengan Bursa Efek ini ya. Baik, jadi bisa mempertemukan penjual dengan pembeli. Nah, sekarang instrumen apa saja yang ada di pasar modal? Nah, bagi yang belum paham atau awam dengan pasar modal, kita langsung saja bahas mengenai instrumen. Baik, yang pertama di sini ada instrumen yang pertama adalah saham. Nah, saham adalah surat berharga yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang. Maksudnya pemilik saham tersebut semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin juga besar juga kekuasaan di dalam perusahaan tersebut. Bisa jadi dia menjadi sebuah pengontrol perusahaan. Pembagian dividen adalah istilah keuntungan yang dibagi saat mereka mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, biasanya di setiap tahun atau di saat pergantian nama direksi atau wahana lain yang bersifat internal perusahaan, maka akan membagikan dividen atau keuntungan dividen. Next, yaitu jenis-jenis saham. Dari segi cara pemilihannya, yaitu saham atas unjuk. Saham yang tidak tertulis namanya dalam. Artinya, bila pemilik ini ingin mengalihkan sahamnya ke pihak lain, caranya mudah karena namanya tidak tertulis dalam saham tersebut. Baik, yang kedua yaitu saham atas nama. Nah, jika ingin mengalihkan atau mengalihkan saham ke nama lain atau pihak lain tertentu melalui mekanisme atau prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek. Jadi, itu artinya semakin susah karena dia tidak secara langsung atau tidak sahamnya itu tidak tertulis. Selanjutnya dari segi hak tagih. Yang pertama ada saham biasa. Jadi yang namanya saham biasa disebut juga saham yang hak peroleh individunya akan diutamakan kepada saham preference. Artinya seseorang yang mempunyai saham terdahulu jadi akan didahulukan untuk membeli atau menjual saham sesuai nominal atau uang yang telah ditentukannya. Selanjutnya, kalau perusahaannya likuiditasi, misalnya ada perselisihan yang mengakibatkan perusahaan itu harus tutup, dan juga yang kedua ada obligasi. Nah, instrumen yang kedua ini adalah obligasi. Jadi, obligasi adalah instrumen hutang bagi perusahaan yang ingin mendapatkan modal. Jadi, keuntungan yang didapat berupa kupon. Adapun jenis-jenis obligasi adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama di sini ada dari segi peralihannya. Nah, obligasi atas unjuk itu adalah obligasi yang pembawaannya merupakan obligasi yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis, yang dimana pemilik obligasi tersebut sama dengan saham yang di atas. Kalau dengan tayangan ini, obligasi itu bisa dialihkan ke pihak manapun. Next, yaitu obligasi atas nama atau daftar. Ya, tertentu saja yang dimana jika Anda ingin mengalihkan obligasi tersebut ke pihak lain, tentu harus melalui prosedur dan juga aturan yang berlaku. Selanjutnya dari segi jaminan, obligasi dengan jaminan yaitu obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Apa saja yang dijaminkan? Yang pertama ada obligasi atas jaminan, obligasi dengan harta benda, obligasi atau jaminan harta benda ataupun obligasi dengan sistem amanah saja sudah bisa diartikan. Misalnya yang di sini adalah Telkom, ya kita harus tahu Telkom biasanya di bisnis jasa telekomunikasi. Baik, yang C yaitu segi pembayaran bunga dan pokok. Yang pertama obligasi dengan bunga tetap, yaitu obligasi dengan bunga tetap ini adalah obligasi yang memberikan bunga tetap. Next, yaitu obligasi dengan bunga tidak tetap, berarti obligasi yang dibagikan dengan cara bunganya sesuai dengan kondisi. Next, yaitu obligasi tanpa bunga, yaitu obligasi bebas bunga yang dimana obligasi ini merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Obligasi seperti ini maksudnya kalau misal kita beli dengan kenal paper atau dengan segi bunga dan juga pembayaran pokok tertentu, ada istilah obligasi tanpa bunga atau dikasih bunga. Yang ketiga yaitu ada instrumen derivatif.
Derivatif adalah efek yang berasal dari suatu instrumen efek. Utamanya instrumen Autek ini punya istilah yang terkenal yaitu underline. Underline atau istilah populernya untuk saham dengan produk turunan antara rate dan juga waran. Selanjutnya yaitu instrumen rate. Rate itu adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Jadi rate ini diterbitkan dalam penawaran umum terbatas, di mana saham baru pertama kali akan ditawarkan kepada saham yang lama. Kalau perusahaannya sedang melakukan penawaran umum, tentu apa hak jika Anda diberikan kesempatan untuk membagikan kepada peserta atau pemegang saham yang terlebih dahulu. Menjual kepada pemegang saham yang ada atau yang lama, barulah mereka melakukan setelah itu. Selanjutnya yaitu keuntungan right. Yang pertama ada investor memiliki hak untuk mendapatkan keistimewaan khusus untuk membeli saham baru dengan membuka rank yang dimiliki. Yang kedua, rank juga bisa diperdagangkan di akun sekunder. Jadi investor juga bisa memiliki capital gain. Capital gain yaitu keuntungan yang didapatkan dari modal. Yang instrumen yang kelima yaitu waran. Waran adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula. Jadi waran ini biasanya medianya melekat sebagai daya tarik, karena pada saat dia menawarkan posisi harga, mereka biasanya membuka atau pembukaannya itu lebih murah. Selanjutnya yaitu keuntungan yang dimiliki waran. Waran memiliki hak untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di pasaran sekunder. Selanjutnya, apabila waran diperdagangkan di pasar sekunder, maka pemilik waran memiliki kesempatan untuk memperoleh capital gain atau keuntungan apabila harga jual tersebut lebih besar daripada harga belinya. Nah, selanjutnya siapa saja sih pemain-pemain dari pasar modal tersebut? Yang pertama di sini ada emiten. Emiten yaitu perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa efek seperti di bursa efek Jakarta maupun di bursa efek Surabaya ataupun di bursa efek lainnya ya. Yang kedua di sini ada investor. Nah, investor itu adalah orang atau lembaga yang memiliki kelebihan uang dan akan ditanamkan nih pada perusahaan emisi. Jadi artinya orang yang sudah mempunyai finansial ataupun uang yang lebih banyak. Ketiga yaitu lembaga penunjang. Ada beberapa lembaga penunjang yang ditugaskan antara lain mempermudahkan emisi dan juga investor dalam melakukan operasi di dalam pasar modal. Istilah petugas lembaga penunjang ini mempermudah emiten dalam investor dalam melakukan operasinya di pasar modal, yaitu lembaga penunjang. Selanjutnya yaitu penjamin emisi. Nah, penjamin emisi ini yakni lembaga yang menjamin penjualan saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu, dan mereka memperoleh dana yang diinginkan oleh si emiten. Jadi sampai batas waktu tertentu, jika angkanya sudah cukup yang diinginkan oleh si emiten, baru mereka selesai tugasnya. Selanjutnya yaitu perantara perdagangan efek. Nah, perantara ini istilahnya lebih dikenal dengan broker. Tugas dari broker ini yaitu untuk menjadi perantara si penjual dan juga si emiten, BUMN, dan juga si pembeli investor. Selanjutnya yaitu perdagangan efek. Nah, perdagangan efek ini berfungsi sebagai perdagangan dalam jual beli efek, bisa dia sebagai perantara ke dalam jual beli efek juga. Penanggung jawab itu yaitu pihak yang menengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima. Jadi penanggung jawab ini dapat memberikan keyakinan dan juga kepercayaan atas resiko yang mungkin timbul dari emiten dan juga pemberi saran masukan. Selanjutnya yaitu lembaga apa saja sih yang terlibat dalam pasar modal lembaga. Yang pertama di sini ada lembaga pemerintah. Yang pertama melalui OJK. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan mereka mengatur pasar modal, tugasnya mengatur dan juga mengawasi serta juga melaksanakan pasar modal di Indonesia agar berjalan dengan lancar. Yang kedua ada Badan Koordinasi, yaitu penanaman modal atau BKPM. BKPM ini adalah badan ataupun lembaga yang memproses izin penanaman modal di Indonesia, apalagi mereka melakukan kegiatan di pasar modal. Izin yang diberikan untuk perusahaan yang memenuhi syarat untuk apakah perusahaan tersebut go public atau istilahnya go public itu adalah mereka yang menjual saham-saham baru. Selanjutnya yaitu Departemen Teknik, adalah seperti Departemen Keuangan yang berhubungan dengan pasar modal. Nah,
perhubungan juga atau juga departemen perindustrian. Nah, kalau departemen perhubungan itu sehubungan dengan adanya izin yang mungkin dalam bentuk transformasi yang darat. Nah, laut dan juga udara dan juga segala macam. Terus perindustrian yang berhubungan dengan saham-saham yang ada di industri dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman ini bagi perusahaan yang berbentuk PT maka seharusnya mendirikan perusahaan mereka harus disahkan terlebih dahulu oleh Departemen Kehakiman. Oleh karena itu, jika perusahaan tersebut ingin mendirikan perusahaan menamai PT, maka terlebih dahulu disahkan terlebih dahulu oleh Departemen dari Kehakiman. Next yaitu berikut adalah lembaga swasta. Ya, kita tahu di sini lembaga swasta ya yang berhubungan dengan pasar modal adalah notaris. Nah, notaris ini tugasnya yaitu melakukan penjualan surat-surat berharga di pasar modal. Itu harus dibicarakan dan juga disetujui oleh rapat umum pemegang saham, di mana hasil rapat dari RUPS ini dituangkan dan juga dicatat dan juga disahkan oleh notaris. Nah, itu adalah fungsi dari notaris di pasar modal ini, mengesahkan persetujuan yang telah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham. Selanjutnya yaitu akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah dari lembaga swasta, tugasnya yaitu melakukan penilaian dan juga kelayakan dari laporan keuangan seperti yang tercatat yang laba ataupun rugi sebagainya. Jika terjadi perubahan modal akan melakukan penilaian dan juga harus disahkan oleh BPKP. BPKPH ini juga lembaga pemerintah tapi tidak langsung atau tidak melakukan kerjasama dengan akuntan publik. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini lebih tepat yaitu adalah penilaian yang memiliki beberapa nilai yang wajar. Jadi artinya jika ia akan melakukan penilaian terkait dengan aset-aset yang lebih tepatnya pada aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu contohnya asetnya adalah gedung, bangunan, mobil dan lain sebagainya. Sehingga seluruh aktiva aktif bisa dapat diketahui dengan baik dan juga benar. Terakhir adalah konsultan dari efek. Nah, konsultan efek ini yaitu memberikan pendapat mengenai fungsi dari tugasnya adalah memberikan pendapat tentang keuangan dan juga manajemen emiten. Artinya pada saat pemeliharaan sumber dana yang diinginkan, sumber dana yang tepat itu memberikan saran. Selanjutnya yaitu pasar dari perdana atau pasar perdana. Nah, pasar perdana yaitu penawaran efek yang dilakukan setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek. Satu yaitu pengumuman dan juga distribusi prospektus agar calon pembeli mengetahui kehendak kita dalam mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dari prospek yang disebarluaskan. Yang kedua yaitu masa penawaran. Nah, di mana masa-masa ini adalah masa untuk melakukan penawaran. Mereka melakukan penawaran setelah dilakukan penyebarluasan prospek. Yang ketiga yaitu masa penjatan atau yang dimana setelah dilakukan penjatahan apabila jumlah yang dipesan investor itu melebihi jumlah yang disediakan oleh emiten. Emiten yang menjual sedangkan investor yang membeli. Next dan yang terakhir yaitu masa pengembalian. Nah, masa pengembalian ini adalah masa yang dimana apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhi. Artinya jika emiten itu harus mengembalikan lagi, begitu juga dengan penyerahan efek, bursa efek dan juga pasar sekunder. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.